Dan teman-teman yang mu'alaf, ini teman-teman mu'alaf yang saya katakan bodoh kalian. Kenapa mu'alaf itu pasti cerdas, sedangkan murtad itu pasti odong-odong? Saya nggak setuju. Katanya karena di dalam Islam itu jelas hanya menyembah satu-satunya Allah, dia tidak diperanakan dan dia tidak beranak, gitu ya. Jadi alasan mereka ini konyol sekali. Islam itu diperuntukkan atau spesialisasi kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Islam itu kalau bisa jangan ngaku-ngaku bahwa sesembahnya para nabi itu samanya dari mana? Mereka memilih Islam itu siapa? Orang-orang cerdas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih lontong sayur, baju bekas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih mie instan. Mereka masuk Islam bukan karena dibuatkan sumur bor. Mereka masuk Islam karena cerdas. Setelah masuk Islam mereka menderita, tapi mereka tenang. Iman yang menguatkan hati mereka. Ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Dalam Alkitab itu sejarahnya. Nah, beda dengan para mu'alaf. Ya, mu'alaf masuk Islam itu karena apa? Ngerti paham Al-Quran ini juga enggak? Ya enggak? Mendapat mimpi enggak? Kalau mendapat mimpi, mimpinya apa dong? Mendapat penglihatan dari mana dong? Teladannya saja tidak. Teladannya saja mendapat wahyu itu dari hasil semedi. Ya, karena sebelum ada Islam, itu kebiasaan para pagan kuno, ya, pagan kuno, pagan Quraisy itu mereka kalau misalnya lagi galau atau mencari wangsit, ya, itu selalu bertapa. Kalau di Indonesia ini namanya bertapa atau semedi, gitu ya. Nah, tempat semedi atau bertapa itu selalu tempat-tempatnya itu di tempat gua-gua, gitu ya. Kalau enggak tuh di tempat karang atau di mana, gitu ya. Tapi kalau dalam Alkitab kita harus menguji roh, ya, roh yang menjumpai Muhammad ini apakah benar itu daripada Tuhan. Ini pesannya Yesus, ya. Yesus mengatakan saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ini Tuhan sudah memberikan peringatan, ya, atau warning kepada kita untuk kita berwaspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, ini ayat sudah ada sebelum Islam ada. Ya, jadi kalau ternyata nabi palsu itu digenapi, berarti Alkitab benar dong. Apa yang dikatakan Alkitab semuanya nggak salah kan? Iya kan? Nah, terus lagi, saya bertanya kepada teman-teman Muslim, apa sih alasan kamu alasan kamu menyembah masuk Islam? Katanya karena di dalam Islam itu jelas hanya menyembah satu-satunya Allah, dia tidak diperanakan dan dia tidak beranak, gitu ya. Jadi alasan mereka ini konyol sekali. Islam itu diperuntukkan atau spesialisasi kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Ya. Kebenaran tidak akan pernah sampai kepada kebodohan. Bahkan karena kebodohan, manusia keluar daripada kebenaran. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Jadi kalau nggak sehat akalnya, maka kebenaran tidak akan masuk kepada akal kita. Nah, makanya saya mau katakan bahwa hadiah terbesar kita adalah ketika kita mengedepankan pengakuan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah, pengakuan kita siapa Tuhan kita dan kepada siapa Tuhan memilih manusia terbaik untuk menyampaikan risalah para nabi. Pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan para nabinya, para rasulnya. Untuk apa? Untuk manusia kemudian mengenal kebenaran dan mengenal siapa Tuhan mereka. Tidak henti daripada itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan lagi para ulama dengan ilmunya mewarisi ajaran-ajaran para nabi. Ya. Allah kirimkan para nabi dan rasul, tidak sampai di situ. Allah kirimkan lagi kitab sucinya sebagai petunjuk manusia bagaimana kemudian manusia menemukan jalan pulang kita yang kelak di akhirat. Dunia ini hanya sementara. Kalau saya mengutip dari perkataan Al-Mukarram almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dunia ini ibarat terminal. Tidak ada manusia sebagus secantik terminal itu, tidak ada manusia yang tetap tinggal di terminal. Ya. Setelah itu tidak henti lagi, Allah kirimkan lagi para ulama yang mewarisi ajaran para nabi. Tidak lebih dari itu, Allah kirimkan lagi para ulama, para ustadz. Tidak henti dari situ, Allah kirimkan lagi para kristologi yang berjuang di jalan Allah. Tapi apa mau dikata kalau kemudian kebenaran itu tetap diingkari, maka itu sudah bukan lagi salah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah konsekuensinya, ketika kita menjauhi perintah-perintah Tuhan yang menciptakan kita, maka konsekuensinya. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam, 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya. Dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak akan kita terima di sana. Kalau cuma mereka mau percaya Allah yang satu, kenapa mesti Allah bro? Ya enggak sih?
Kenapa mesti harus mu'alaf? Kenapa harus mempercayai Nabi dari Arab? Ya, apa kurang teladan Yesus? Ya, kalau mau rusak ya, lihat dalam perjanjian lama. Ya, supaya kamu tahu, oh ternyata ini dosa. Ya, ternyata kerusakan manusia ini seperti ini. Manusia tidak mampu untuk suci. Ya, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan mampu untuk membeli surga dengan amalan dan perbuatan kita, enggak. Ya, jadi teman-teman mualaf, saya kasih tahu, kembalilah kepada jalan yang benar. Kenapa saya katakan kembalilah kamu kepada jalan yang benar? Karena hanya Yesuslah yang bisa mengatakan akulah kebenaran. Muhammad tidak. Ya, Yesus sudah menggenapi tokoh para nabi. Ya, lalu kenapa Anda mesti mempercaya nabi dari Arab yang jelas-jelas tidak jelas wahyu ini berasal dari mana? Ya, makanya Yesus tadi mengatakan ujilah setiap roh. Kalau roh itu bicaranya sesuai dengan apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan di dalam Alkitab atau kitab sebelumnya, nah baru itu kebenaran. Ya, tapi kalau hanya cuma hanya qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa, Alkitab sudah mencatat seperti itu. Ya, teman-teman mualaf ini kacau ya. Makanya saya tanya, kalian mendapat hidayah ini, hidayah semacam apa? Hidayah pengetahuan tentang Al-Quran kah? Hidayah tentang pengenalan tentang Allah kah? Ya, bagaimana para umatnya Muhammad bisa mengenal Allahnya? Bilang begini mereka jawabannya, dari nafasmu kamu harus tahu bahwa itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nafas kamu, katanya. Saya bilang sebelum ada Allah Subhanahu Wa Taala di abad ini yang diciptakan Muhammad, ya, itu para nabi sudah bernafas, saudara. Ya, ribuan tahun yang lalu dari kisah Adam dan Hawa. Ya, itu yang menciptakan siapa? Tuhan Allah Israel, YHWH. Ya, bukan Allah SBT yang diciptakan Muhammad di abad 7 kita. Ya. Jadi jangan Islam itu jangan, kalau bisa jangan ngaku-ngaku bahwa sekembalinya para nabi itu samanya dari mana? Mereka memilih Islam itu siapa? Orang-orang cerdas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih lontong sayur baju bekas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih mie instan. Mereka masuk Islam bukan karena dibuatkan sumur bor. Mereka masuk Islam karena cerdas. Setelah masuk Islam mereka menderita, tapi mereka tenang. Iman yang menguatkan hati mereka. Ini setan pun juga tahu kalau Allah kita itu cuma satu. Makanya saya bilang, dia yang datang ke dunia ini jangan kau simpulkan menjadi pribadi yang berbeda. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Makanya saya bilang, teman-teman muslim, jika kalian sudah siap mental untuk menerima apa yang tertulis di dalam Alkitab, kalian pasti akan meninggalkan agama kalian ya, sekarang. Dan teman-teman yang mu'alaf, ini teman-teman mu'alaf bisa katakan bodoh kalian. Kenapa mu'alaf itu pasti cerdas, sedangkan murtad itu pasti odong-odong? Saya nggak pikir. Ya, Alkitab itu sudah menyediakan keselamatan buat kita. Loh, kok enak amat katanya Islam disediakan keselamatan? Iya dong, namanya juga Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan dan Juru Selamat itu menjamin manusia untuk selamat. Gimana caranya? Dengan kamu mempercayai karyanya. Makanya tadi sekali lagi balik lagi ke Yakobus 2 ayat 19. Jadi bukan hanya mempercayai Allah yang satu itu kamu bisa selamat, tetapi karyanya yang dilakukan oleh Allah yang satu itu kamu harus percaya. Maka Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Akulah dia siapa? Mau bilang nabi? Nabi kok bisa mengatakan kalau kamu tidak percaya kamu akan mati dalam dosamu? Nabi kok bisa menjamin manusia bisa mati dalam dosanya? Ayo, gimana? Nah itu logikanya ya. Makanya saya bilang para mu'alaf ini mendapat informasi bahwa Alkitab ini palsu, langsung diterima gitu saja. Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Sejarah Agama Yahudi.
Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan, dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi, dan dia ingin tahu apakah ini nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad SAW datang. Tala'al badru alaina. Yang lain menyambut Nabi Muhammad, dia perhatikan dari jauh, dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah nabi terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak orang baik. Husain adalah orang baik, anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia adalah paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah, accident, terjadi musibah, hancur muka anak. Lalu kemudian seorang ayah dan bunda datang ke hospital. Kami nak tengok anak kami, betulkah dia yang kena accident? Nauzubillah. Belum buka wajahnya dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kaki. Buka jari kaki, iya, ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu? Ini kaki anak kami. Mereka kenal Muhammad SAW lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar, dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, wahai lelaki, siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku, hadza ibni. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu, anak ini yatim, ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena 3 tanda aku tengok, pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib, ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga, anak saudara anak kita, rumah saudara rumah kita, tapi bini dia bukan bini kita. Ini siapa? Ini anak saya. Itu kan bukan anak ustaz, itu kemanakan ustaz, anak saudara? Udah macam anak saya. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji, walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah 2 bulan. Kenapa mereka tahu? Kerana itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di antara malaikat. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Dialah al-aqib, dialah al-hasyir, wa Ahmad wa Muhammad wa Toha wa Yasin wa Khatim wal Fatih wal aqib wal hasyir wal hami. 99 ini nama-nama, tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak beriman? Kerana mereka berkeyakinan yang datang itu keturunan Ibrahim, tapi dari jalan nasab Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lain daripada Yakub Israel.
Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Mereka ingin Nabi terakhir itu keturunan Ishak, Yakub, Yahuza. Sedangkan yang lahir terakhir ini Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay lah yang membina Darun Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adnan, Adnan keturunan daripada Ismail, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika mereka didatangi, ketika datang orang yang mereka kenal itu, kafaru bih, mereka pun kafir dan ingkar. Padahal beza mereka hanya dua simpang saja, satu simpang Ishak, satu simpang Ismail. Mereka tak percaya. Bagaimana dengan kita orang Melayu? Andailah orang Melayu tak nak beriman kecuali dengan Nabi Melayu. Aku tak nak Nabi seorang Arab, ingin Nabi yang Melayu, pakai baju Melayu, pakai songket Melayu. Aku Abdul Somad, saya Abdul Somad, tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab, apakah dia dari Quraisy. Yang penting aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam, makna Islam istislam, makna istislam al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Datang dia sami'na wa ata'na. Sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar. Tak ada lebah patahkan ranting. Lebah tahu ini sesuai, ini tak sesuai. Yang keempat, lebah jangan diganggu. Orang Islam jangan diganggu. Bila engkau ganggu sarang lebah, dia akan kejar engkau. Masuk pun engkau ke sungai, dia akan tubuh. Bila engkau tak bernafas, engkau tarik nafas, di situ dia guna. Kepala engkau akan bengkak. Hati-hati dengan lebah. Dan lebah ada senjata satu saja. Di ekor lebah ada satu senjata. Lebah tahu, bila aku dah guna ini aku akan mati. Sengatan lebah diguna sekali seumur hidup. Dan kalau dia sudah pakai, orang akan kena, dia pun akan mati. Bagi lebah lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Ini tak betul juga, sebab lebah tak bertulang. Bagi lebah lebih baik mati, tapi mati syahid, iskariman au mut syahidan. Oleh sebab itu berhati-hati. Masalul mu'minin kamasalin nahli, perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Lebah, kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat di awal zaman, selamat pula di akhir zaman, insyaallah. Mungkin Intan Piko akan terkejut sekali. Sangat terkejut. Ini Ya, bukunya Paulus sang pendiri Kristen. iya, ini memang Sampai begini bacanya. Bagaimana ini, siapa ini sebenarnya Paulus ini? Orang mana? ya. Terus menurut pendapat ini siapa ini sebenarnya si Paulus ini? Gini, coba Piko kan ada Piko ya, karena kita memang memperhati perbandingan agama, ya. Maka coba kita buka kisah para rasul. Kisah bisa buka nggak? Kisah para rasul ya. Itu pasal 11 ayat 26. Pasal 11 Ayat 26. Oke. Ayat baca ya. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, oke. Jadi untuk pertama kalinya ini mereka disebut Kristen ini di Antiokhia. Ini Antiokhia. Terus tahun berapa itu? Perkiraan saja gereja menyatakan antara tahun 40 sampai dengan tahun 60. Jadi peristiwa ini dilatar belakangi apa? Peristiwa ini dilatar belakangi oleh, mohon maaf, makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dan Nabi Isa alaihissalam di dalam pelajaran kepada murid-muridnya menekankan bahwa kamu hanya untuk kalangan domba yang sesat dari Bani Israel. Oke. Jadi artinya secara umum dakwah Nabi Isa itu untuk kalangan Bani Israel saja ya, jadi tidak untuk semua. Tapi kok dibawa sampai menyeberang ke Antiokhia. Antiokhia. Nah, dan inilah suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diselamatkan oleh Allah, dengan tidak adanya Nabi Isa di masyarakat, ya, Kristen kemudian membuat cerita seorang Nabi Isa itu mati di kayu salib dan kemudian bangkit, begitu.
dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, padahal dia yang banyak mengubah ajaran Nabi Isa. Caranya apa? Politik pecah belah. Jadi ternyata politik pecah belah itu sudah ada sejak dulu ya Umi ya. Jadi sebenarnya Umi, siapa Paulus ini? Soalnya dia pernah mengklaim dirinya saya adalah murid dari Yesus sendiri. Padahal nggak pernah belajar kepada Yesus. Kemana Nabi Isa yang disebut Yesus ya, pergi misalnya ke utara, dia pasti ke selatan. Ya. Kalau ke selatan, kalau Nabi Isa di selatan, dia pasti ke utara. Kalau boleh tahu siapa aja sebenarnya murid Nabi Isa alaihissalam itu? Murid Nabi Isa alaihissalam itu bisa dilihat ya. Itu antara lain bisa dilihat di Matius pasal 10. Oke, ya. Coba dibuka ya. Matius pasal 10 ayat 2-4. Coba dibacakan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dia di sini maksudnya Nabi Isa ya? Ya. Pertanyaan Umi, mana nama Paulus? Iya, aku nggak ada ya. Padahal ini sumbernya jelas loh dari Alkitabnya. Dari Bible mereka kan? Iya. Nggak ada kan nama Paulus? Iya. Sama sekali nggak ada. Terus bagaimana bisa muncul? Iya. Ya kan? Jadi di Antioquia untuk pertama kalinya mereka menyebut diri sebagai Kristen.